Hello, good morning, my dear students. How are you today for this morning? I hope my boy and my girls in Pitu Leviticus are fine. Okay. Nah, my dear students, today is Wednesday, 19th of May 2021. So, Miss Yanti say Happy Wednesday. Okay. Back to our laptop as usually, based on our schedule. For today, for the first lessons, we want to study about Bahasa Indonesia. Are you ready to study? Okay, good. Miss Yanti already make the PowerPoint, so please look at the PowerPoint and then listen to what Miss Yanti explain to you. Okay? Our topic for today, we want to talk about, masih tetap sama. Same with the last lessons, kata sapaan pada cerita fabel. Nah, mengenai kata sapaan pada cerita fabel, Miss akan mereview sedikit ya, karena mungkin beberapa dari anak Miss tidak atau belum memahami dalam kata sapaan pada cerita fabel. Dimana kalau kamu tahu itu ya, pengertiannya itu, kalau cerita fabel itu adalah ya cerita di mana hewan adalah tokoh dalam cerita tersebut yang berperilaku seperti manusia ya, sifatnya seperti manusia, misalnya pemarah, sombong, iri, dan yang lain-lain. Nah, contoh kata sapaannya itu adalah bisa digunakan dalam sang kancil ya, mengikuti nama hewannya, dan sang buaya, sang merak, si semut, dan yang lain-lain. Itu mengenai kata sapaan dalam cerita fabel. Nah, kata contohnya apa, Miss? Nah, contohnya adalah Miss ambil adalah cerita persahabatan di antara gajah dan tikus. Nah, di mana kata sapaan yang ada dalam cerita dongeng tersebut ataupun dalam cerita fabel tersebut itu persahabatan di antara gajah dan tikus, di mana di situ kata sapaan adalah tuan, tuanku, mu, dan kau. Oke, anak Miss, kata sapaan itu kan kalau kamu tahu adalah kata sapaan itulah kata yang digunakan untuk menegur siapa atau nama orang atau nama hewan yang diajak bicara. Nah, dalam penulisan kata sapaan itu harus diperhatikan ciri-cirinya, yaitu dimana ketika kamu menuliskan kata sapaan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar pada awal kata tersebut. Nah, dalam cerita persahabatan antara gajah dan semut, nah di situ adalah itu diceritakan adalah bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharuman ruangan. Kata tikus mempromosikan dagangannya. Kata sapaan adalah tuan. Nah, tentu saja tuanku, silahkan. Kata sapaan adalah tuanku. Lalu di kalimat ataupun di dalam cerita tersebut yaitu ada salah satunya adalah tentu saja tuanku, silahkan. Sapa tuanku. Hei tuan, kamu harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku, semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak. Bentak tikus marah. Kata sapaan adalah tuan. Lanjut, saya hanya bersin tuan, kata sapa ada tuan juga, dan tenanglah aku menggantikan semua kerugianmu. Kata sapa adalah kerugianmu, di situ ada kata mu. Dan terakhir adalah aku akan adukan kau kepada badak. Bentak tikus marah. Berarti kata sapaan adalah kau. Nah, berikut ini adalah sudah menjelaskan tadi adalah tuanku, tuanmu, dan kau. Itulah kata sapaan dalam cerita fabel yang berjudul persahabatan antara gajah dan semut. Oke. Nah, bisa saya kasih tambahan di situ yaitu pengertian daripada mitos atau myth. Nah, yang kamu tahu adalah arti daripada mitos atau myth itu adalah di mana bagian dari satu folklore yang berupa kisah ya, yang berlatar masa lampau dan mengandung penafsiran tentang alam semesta. Jadi cerita ini adalah bercerita tentang mitos yang mengacu pada cerita tradisional, dan kebanyakan cerita tersebut berasal dari cerita-cerita yang pada masa lampau. Misalnya asal mulanya Danau Toba, si maling kundang, itu salah satu cerita mitos. Nah,
selain daripada mitos ataupun disebut dengan myth, ada juga cerita yang disebut dengan legenda, yang dimana atau yang dimaksud daripada cerita legenda itu adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa ataupun tempat tertentu yang mencampur fakta. Jadi dia ada dua di situ, dia punya tipe, yaitu dicampur dengan mitos dan fakta. Jadi ada pencampuran antara cerita yang berbaur atau yang diartikan ada memiliki mitos dan fakta. Itu yang dianggap biasanya orang-orang menganggap legenda itu adalah sejarah kolektif. Contohnya legenda pohon enau. Nah, orang beranggapan itu adalah memiliki cerita mitos dan fakta juga di dalam cerita tersebut. Oke. Nah, sekarang anak Miss itulah sudah menjelaskan I already explained about kata sapaan dalam cerita fabel. Berikut dengan tambahannya, yaitu pengertian daripada legenda dan mitos. Now, it's your exercise. Miss Yanti will send the links in live worksheet. Yeah, there are some of questions, but before you answer, please listen the video first. After that, you can answer the questions carefully. Okay, don't make too fast. Jangan buat terlalu cepat. Okay, please listen and understand what the questions want. Ya, jadi kamu jangan terlalu cepat. Dengarkan baik-baik, kemudian kamu jawab pertanyaannya. Okay? Nah, Santi already send the links below. Please do the best. And then it is no need to upload into our Google Classroom ya, because it is just for note, just for your exercise. Tidak perlu dikirim ke dalam Google Classroom, hanya sebagai catatan kamu. Okay? Now you understand? Okay, I think that's all, my dear students. I hope you can understand about this material. Thank you for your time, and then don't forget, wear your mask, and then always wash hands if you go or touch everything. Okay, see you at the next meeting, and keep spirit, keep study. See you and bye-bye.